Assalamualaikum sahabat Bang Oji. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama gue di sini. Sebelumnya gue mohon maaf ya bagi yang menunggu part ketiga ini mungkin agak lama tayangnya. Maklum lagi sok sibuk. Hehehe. Sombong amat. Apa lu? Mau kawalan? Pas sini. Oke, di video kali ini gue akan tuntaskan cerita tentang bagaimana lebih dari 4 tahun memelihara Hyundai Trajet. Cerita bagaimana tentang apa benar Trajet nggak kuat nanjak, apa benar Trajet lampunya nggak terang, sampai dengan tips memilih atau membeli Hyundai Trajet bekas. Oke, sebelum lanjut tolong di subscribe dulu ya, biar kita makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, gue akan kasih foto beberapa perjalanan gue ke tempat-tempat yang dataran tinggi. Ini ada waktu gue bawa ke Puncak Dharma Geopark Ciletuh. Lalu juga ada gue bawa ke Desa Wisata Malasari. Lalu Trajet ini juga pernah gue ajak camping ke perkemahan Sukamantri Bogor. Asal Trajetnya sehat, insya Allah kuat nanjak. Cek koplingnya ya, jangan lupa. Oke, untuk pertanyaan lampu Trajet terang apa enggak, itu udah gue jawab lengkap dan detail di video sebelumnya. Nah, ini linknya ada di sini nih di atas, silahkan diklik. Di sini gue akan tunjukin bagaimana sorotan lampu Trajet ketika malam hari. Ikut ya videonya. Oke, kalau kita ngomongin konsumsi bahan bakar Trajet ini boros atau enggak, kita mesti fair. Yang pertama, Trajet ini 2000 cc dengan bodi yang juga berat. Jika dibandingkan dengan mobil yang di bawah 2000 cc-nya, cc 1500, cc 1300, apalagi LCGC yang cuma 1000 cc, tentu Trajet akan terlihat boros. Namun jika kita bandingkan dengan sesama mobil 2000 cc, maka Trajet ini bisa dibilang so-so lah. Artinya antara tenaga yang dikeluarkan dan konsumsi bahan bakar itu imbang gitu. Kalau kita ngomong konsumsi BBM rata-rata per 1 liter, Trajet itu untuk dalam kota estimasi dapat 18 sampai 110, luar kota 110 sampai 114. Yang versi CVVT tentu lebih irit bensinnya. Tapi lagi-lagi orang bilang bagaimana kaki kita, ini kaki di sekolahin apa enggak gitu kan? Oke, sekarang kita ngomongin aksesoris yang ada di Trajet gue. Ini ada aksesoris dari dealer, jadi pas beli sudah dapet. Dan juga ada aksesoris produk aftermarket. Yang pertama, aksesoris dari dealer itu ada roof rack kanan dan kiri. Ini berfungsi untuk mengaitkan roof box. Jadi kalau kita traveling jauh dan perlu bawa barang yang lebih banyak, dengan roof box ini kita punya bagasi ekstra di atas. Dan pakai roof box juga jadi lebih aman. Yang kedua, ini ada spoiler belakang. Ini membuat tampilan Trajet menjadi semakin gagah. Lalu juga ada kaca film. Ini bawaan dari pabriknya itu V-Cool. Cuman ini depannya udah gue ganti dengan 3M. Oke, untuk aksesoris aftermarket, yang pertama gue pasang head unit double din. Ini pakai merek Ariti touchscreen. Ini produk lama ya, jadi mungkin touchscreennya nggak terlalu sensitif. Lalu gue gabungkan dengan kamera mundur agar lebih safe atau aman ketika manuver mundur.
Masih tentang alasan keselamatan, gue juga pasang sensor mundur di belakang kanan dan kiri yang bunyinya titit gitu. Biasa ya itu mah. Udah pasang head unit double din, kalau nggak upgrade audio sayang dong. Nah, makanya gue pasang ini yang pertama, power amplifier. Ini bisa untuk 4 channels. Lalu di belakang gue pakein subwoofer biar dep gitu ngebass. Lalu speaker semuanya gue ganti. Dan terakhir gue tambahin tweeter di depan 2 biar suaranya makin enak didengar kalau kita melakukan perjalanan. Dan untuk menambah kenyamanan penumpang di belakang, anak-anak biasanya itu gue tambahin headrest monitor 2 buah di belakang. Jadi anak-anak ya sambil nonton biar nggak rewel. Dan untuk kenyamanan semua penumpang ketika perjalanan, joknya ini semuanya dual trimnya juga sudah diganti bahannya ke kulit. Kulitnya ini bukan kulit sintetis yang panas gitu ya. Ini kemarin tuh yang bagus lah, lumayan istilahnya gitu. Bahannya itu adem dan lembut. Nah, kayak gini nih. Bagus kan? Masih untuk kenyamanan, di bawah karpet dasarnya itu gue tambahin lagi dengan karpet tambahan yang bahan atasnya itu anti air dan bawahnya tetap bludru. Jadi dia 2 lapisan agar kalau ada yang tumpah misalnya minuman dan sebagainya, itu karpet bludrunya tuh masih aman, jadi nggak bikin bau gitu. Oke, sekarang saran bagi yang pengen meminang atau membeli Trajet. Yang pertama tentu cek mesin ya. Pastikan nggak ada suara-suara aneh, suaranya tuh nggak kasar. Lalu dengerin dengan seksama apakah ada suara ngelitik atau enggak. Lalu cek juga di sekitar engine bay ada nggak kabel-kabel jumper gitu. Kabel-kabel jumper itu maksudnya kabel-kabel yang nggak semestinya gitu. Jadi kabel-kabel yang langsung disambung gitu. Periksa juga soket-soketnya, pastiin nggak ada yang getas. Lalu periksa juga dan pastikan nggak ada yang rembes atau bocor-bocor oli. Dari mulai sekitar area mesin sampai dengan area di pompa power steering. Lalu jangan ragu untuk test drive, dibawa jalan, dipakai manuver belok-belok, didengerin apakah ada suara tek 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 gitu ketika belok. Periksa juga kaki-kaki Trajet. Dan karena Trajet ini bodinya bongsor dengan berat hampir 2 ton, ditambah lagi suspensinya yang empuk. Nah, wajib teman-teman jika mau beli cek kaki-kakinya. Pastikan nggak ada bunyi gluduk-gluduk atau suara-suara aneh. Dicek shock breakernya dan lain-lainnya. Saran berikutnya, teman-teman sebelum meminang Trajet sebaiknya gabung dulu ke grup Trajet Unofficial. Di sini teman-teman bisa mempelajari banyak hal terkait Hyundai Trajet, seperti tips membeli Hyundai Trajet, cara merawat Trajet. Teman-teman juga punya sarana diskusi yang aktif. Di sini teman-teman juga bisa menemukan beberapa buku panduan Trajet seperti yang saya capture di sini gitu. Jangan ragu untuk join ya, omnya baik-baik kok.
Teman-teman, sampai di sini video ketiga saya tentang pengalaman bagaimana lebih dari 4 tahun memelihara trajet. Terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa untuk subscribe ya, biar saya makin semangat bikin videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.